Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Raja yang Tidak Beriman. Di awal pemerintahannya, Raja Ahaz sebagai Raja Yehuda dipaksa oleh Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel, untuk bersekutu melawan kerajaan Asyur, tetapi ia menolak. Karena penolakan Raja Ahaz, maka kerajaan Yehuda dikepung oleh gabungan kerajaan Aram dan Israel. Rezin dan Pekah bermaksud merebut tahta Ahaz untuk kemudian menggantikannya dengan anak Tabel sebagai raja, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 6 yang berbunyi, "Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya." Mendengar kabar ini, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon bergoyang ditiup angin. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan memilih dan memerintahkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan kehendaknya atas Yehuda, seperti yang tertulis di Yesaya 7 ayat 4 yang berkata, "Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia." Tuhan juga memberitahukan akhir dari peperangan tersebut, bahwa Rezin dan Pekah, yang bermaksud merebut tahta Ahaz dan menggantikannya dengan anak Tabel, tidak akan terjadi. Bahkan Tuhan bermurah hati, mengizinkan Ahaz untuk meminta tanda, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 11 yang berkata, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi atas semua yang dilakukan Tuhan kepadanya, Ahaz justru memberi respon yang begitu dingin. Bukannya berharap kepada firman Tuhan, ia justru berharap pada janji-janji Raja Asyur yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan meskipun Yesaya telah menyindirnya dengan sebutan keluarga Daud, di mana Yesaya ingin menunjukkan bahwa Tuhan sangat setia pada perjanjiannya dengan Daud dan semua keturunannya, Ahaz tetap tidak merasa perlu untuk beriman kepada Tuhan. Yang difikirkannya hanyalah musuh yang siap menyerang. Sehingga semua janji-janji Tuhan pada Daud dan keturunannya tidak lagi dipandang sebagai harta yang besar. Seringkali kita sama seperti Ahaz ketika kita berhadapan dengan masalah yang menuntut keputusan segera. Meski kita mengakui keberadaan Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, tetapi kita sering menganggapnya tidak relevan dengan konteks yang sedang kita hadapi. Sehingga kita memilih bertahan pada keputusan sendiri dan mengharapkan pertolongan dari yang lain. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dan firman tidak dapat dipisahkan. Di mana firman berada, di situ Tuhan ada. Bahkan firman itu adalah Tuhan sendiri. Karenanya, ketika kita ragu untuk mempercayai firman itu, berarti kita juga ragu kepada Tuhan. Sekarang, segenting apapun keadaan kita, marilah belajar untuk mempercayai firman-Nya. Jangan biarkan hidup kita dituntun oleh perasaan, tetapi biarkan kebenaran firman Tuhan
yang menuntun kita setiap waktu. Karena perasaan kita belum tentu benar, sedangkan firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah berubah. Di belakang firman, terdapat kuasa Tuhan yang bekerja dan mengubahkan. Tetapi firman Tuhan tidak akan bekerja pada orang yang tidak percaya. Karenanya, perlu ada sinergi antara iman dan firman Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah ditinggalkan dan akan kuat menghadapi pencobaan.